Recording is on. Sampun Pak Fahmi. Izin mulai, Bu. Ya, monggo silahkan. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, coba sekarang Bu Leli mau ngecek semangat kalian semua ya. Kalau Bu Leli bilang semangat pagi, anak-anak bilangnya pagi, pagi, pagi. Allahu Akbar ya. Harus semangat ya. Coba sudah sarapan apa belum ini tadi ya? Korib kayaknya lemes sekali Korib ya. Coba nanti bilang ya seperti Bu Leli tadi ya. Coba semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran kali ini kita mulai, seperti biasa mari kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu bersama-sama ya. Dan untuk pembacaan doa kali ini, Bu Leli minta bantuan kepada Ananda Hadi. Maju nak. Iya, terima kasih. Mari sayang silakan dibaca doanya dipimpin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya nak. Silakan kembali ke tempat duduknya. Anak-anakku sekalian, sekarang Bu Leli akan mengecek terlebih dahulu kehadiran kalian ya. Coba Korib ada ya? Nggih. Latif ada ya? Hati ada ya? Baik, Yudi ada ya? Tuti? Nggih. Fahmi? Nggih. Adakah di antara teman-teman kalian yang hari ini tidak masuk anak-anak? Oh, masuk semua? Nggih, nggih. Alhamdulillah, karena hari ini kalian masuk semua, berarti kalian hari ini diberi kesehatan semua oleh Allah ya anak ya. Apa yang harus kita lakukan? Inggih betul, kita bersyukur kepada Allah karena hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Mari anak-anak diangkat tangannya, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini Bu Leli memiliki sebuah gambar untuk kalian. Kalian perhatikan ya. Nah, ada gambar apa ya itu di depan anak-anak? Iya, Latif pinter sekali. Ada gambar seorang muslimah cantik sekali ya, sedang membaca Al-Quran. Kira-kira cantiknya seperti Bu Leli apa enggak itu ya Latif ya? Oh iya, seperti Bu Leli ya katanya Latif. Iya, ada gambar seorang muslimah cantik sekali sedang membaca Al-Quran. Tampaknya beliau di depan ini sangat beriman sekali ya anak-anak ya. Kemudian anak-anak perhatikan kembali gambar Bu Leli yang kedua. Nah, gambar apa itu anak-anak? Hati, nggak boleh ngomong sendiri sayang. Hati, gambar apa nak? Iya, pinter sekali Hati ya. Bukan gambar yang kecil tapi ya, gambar yang terbesar. Hati jawabnya gambar beras karena ada gambar putih-putih seperti beras. Bukan itu ya nak, gambar yang terbesar di situ yaitu ada gambar Al-Quran. Pinter sekali. Nah, anak-anak coba anak-anak perhatikan. Dari dua gambar yang telah Bu Leli tampilkan di depan tadi, yaitu yang pertama ada gambar seorang muslimah cantik sekali sedang membaca Al-Quran. Yang kedua ada gambar Al-Quran itu sendiri. Nah, kira-kira anak-anak sekalian tahu tidak hari ini kita akan belajar apa? Iya Yudi, belajar apa nak? Membaca Al-Quran. Bagus sekali. Fahmi ada pendapat?
Belajar apa nak kita hari ini? Belajar memahami Al-Quran. Oh iya, boleh. Dari semua pendapat teman kalian anak-anak, tidak ada yang salah. Ya, bagus sekali. Nah, sekarang kita akan mempelajari materi kita hari ini, yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Salah satu di antara kitab Allah yang akan kita pelajari hari ini yaitu Al-Quran. Baik, anak-anakku sekalian, masih semangat? Masih? Coba Bu Lali pengen tahu semangatnya. Coba sekarang tepuk semangat. Semangat. Semangat, semangat. Yes, pinter sekali anak-anak Bu Leli semuanya ya. Bu Leli sayang sekali kelas kesayangan Bu Leli ini ya. Nah, anak-anak sekalian, tentu kalian bertanya-tanya, kenapa sih Bu? Apa sih Bu tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya, anak-anak perhatikan ya. Nah, ini ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah nanti setelah anak-anak selesai belajar bersama Bu Leli harapkan nanti anak-anak akan bisa menjelaskan adanya perintah beriman kepada kitab-kitab Allah di dalam Al-Quran. Yang kedua, nanti Bu Leli harapkan anak-anak akan mampu menjelaskan tentang nama-nama kitab Allah beserta keterangannya atau beserta kategorinya. Yang ketiga, yaitu nanti Bu Lali harapkan anak-anak akan mampu mengidentifikasi, mengelompokkan, memisahkan, memilah-milah 4 macam ajaran terpuji yang terdapat dalam kitab Allah. Iya, pinter sekali. Paham anak-anak ya? Pinter sekali. Nah, anak-anakku sekalian, coba kemarin Bu Leli sudah pesan kepada anak-anak untuk membawa Al-Quran terjemah ya? Iya, sudah bawa? Ya, coba sekarang Al-Quran terjemahnya kalian buka anak-anak. Ya. Nah. Sudah ya? Nah, kira-kira ada tidak perintah beriman kepada kitab-kitab Allah di dalam Al-Quran? Coba kalian cari dalam Al-Quran. Ada enggak anak-anak? Apa Hadi? Enggak tahu karena banyak. Oh iya ya, ternyata Al-Quran itu banyak sekali Bu. 30 juz Bu. Ya, 114 surat. Ya, 6.236 ayat Bu. Enggak tahu Hadi Bu ya. Kalau begitu coba sekarang Bu Leli sempitkan lagi. Anak-anak buka sekarang coba Qurannya ya di surat An-Nisa ayat 135 sampai ayat 137. 3 ayat itu kalian buka, coba kalian baca coba. Kira-kira di situ ada enggak ya perintah tentang beriman kepada kitab-kitab Allah? Coba dibuka. Gimana? Koreb sudah ketemu? Ada di ayat keberapa Koreb? 135. Oh ya, coba Bu Lali tanya yang lain. Hadi sudah mencari? Ada di ayat berapa nak? Oh 136, bagus. Nanti kita evaluasi bersama ya. Sekarang Latif, coba ada tidak nak? Ada di ayat keberapa tuh perintah beriman kepada kitab Allah? 137. Oh iya, ternyata pendapatnya beda-beda ya. Oh, ada yang bilang tadi korek 135 Bu. Ada di ayat kemudian Hadi bilangnya ada di 136 Bu. Latif bilangnya ada di 137 Bu. Nah, mari Bu Leli punya sebuah video pembelajaran ya. Kalian cermati, sebetulnya perintah beriman kepada kitab Allah itu ada di Quran surat An-Nisa ayat keberapa ya? 135kah? 136kah? 137kah? Ya. Coba perhatikan video pembelajaran dari Bu Leli nggih. Anak-anakku yang solih dan solihah, yang akan kita bahas pertama adalah adakah perintah beriman kepada kitab Allah di dalam Al-Quran?
Nah, ternyata perintah beriman kepada kitab Allah terdapat dalam Al-Quran, yaitu dalam Quran Surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagaimana anak-anak? Ternyata perintah beriman kepada kitab Allah terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat keberapa? Iya, pinter sekali anak-anakku sekalian. Coba beri tepuk tangan buat kita semua hari ini. Baik sekali, anak-anak sudah bisa memperhatikan ya, sudah bisa mengambil informasi dari video pembelajaran ya. Ternyata perintah beriman kepada kitab Allah terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 136. Korib nggih? 136 sayang ya. Loh, kok bisa Bu Mana? Caranya anak-anak tadi melihat di apa Latif? Pada ayatnya atau pada terjemahnya Latif? Pada terjemahnya ya, di artinya kita bisa tahu mana perintahnya. Coba kita baca artinya. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Nah ya, ada perintahnya di situ. Kita bisa tahu ada perintahnya dengan memperhatikan Al-Quran terjemah. Ya, anak-anakku sekalian, pinter sekali untuk kelas ini. Kemudian anak-anak, kita lanjutkan video pembelajarannya tadi. Kalian perhatikan baik-baik karena setelah ini Bu Leli mempunyai sebuah perlombaan buat kalian semua ya. Kalian perhatikan dulu. Anak-anakku sekalian, lalu apakah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya Al-Quran saja? Mari kita simak penjelasan selanjutnya. Kitab Allah tidak hanya satu, tetapi ada 4. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa pada tahun ke-12 sebelum Masehi. Tuti, ayo dengarkan videonya ya nak, tidak boleh rame sendiri sayang. Dengan menggunakan bahasa Ibrani. Yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihi salam pada tahun ke-10 sebelum Masehi. Diturunkan di tanah Kanaan Israel dengan menggunakan bahasa Kipti. Kitab Allah yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihi salam pada tahun ke-1 Masehi. Diturunkan di Yerusalem dengan menggunakan bahasa Yunani. Dan kitab Allah yang terakhir yaitu Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada tahun ke-6 Masehi di Mekah dengan menggunakan bahasa Arab. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan pada saat Nabi Muhammad SAW sedang menyendiri di Gua Hira di Mekah. Diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril. Diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dengan diturunkannya Al-Quran berarti menandai awal diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat. Al-Quran berfungsi sebagai penyempurna dari kitab-kitab Allah yang sebelumnya. Al-Quran juga sebagai rahmatan lil alamin atau diturunkan bagi seluruh umat manusia dan rahmat bagi semesta alam.
Iya, anak-anakku sekalian, kalian telah menyaksikan video pembelajaran lanjutannya tadi ya. Nah, sekali ini kalian mau tidak Bu Leli ajak untuk berlomba? Apa? Yudi, lomba apa? Lombanya yaitu adu cepat. Adu cepatnya dalam acaranya begini anak-anak. Bu Leli sudah menyiapkan lembar kerja di sini berupa tabel, ya. Dan potongan-potongan kertas yang berisi nama-nama kitab Allah beserta kategorinya. Maksudnya kategori apa, Bu? Seperti tadi diturunkan kepada Nabi Musa tahun berapa? 12 Hijriah sebelum Masehi. Kemudian diturunkan di Mesir. Kemudian dengan menggunakan bahasa ya Ibrani ya, seperti itu kategorinya sudah disediakan sama Bu Leli. Kalian nanti adu cepat menempelkan nama-nama kitab Allah tersebut ke dalam tabel yang sudah Bu Leli sediakan. Nah, sekarang kalian sudah siap ya? Siap. Sekarang kalian Bu Leli beri waktu dulu 5 menit anak-anak ya. Kalian hafalkan dulu. Nah, ini tadi nama-nama kitab Allah beserta kategorinya. 5 menit kalian hafalkan sambil Bu Leli membagikan lembar kerjanya nggih. Bagaimana anak-anak, sudah siap? Sebentar lagi kita mulai lombanya ya. Sudah bisa, sudah hafal ya? Pinter sekali. Sesaat lagi kita mulai ya. Siapa cepat selesai langsung acungkan tangan. Nanti ada hadiah dari Bu Leli ya. Sebentar, Bu Leli tutup dulu ini. Kalau nggak ditutup nanti kalian nyontoh ini ya. Enak nanti nyusunnya ya. Ya anak-anakku, sudah siap? Berlombanya, menempelnya sudah siap ya? Kalau begitu coba masih konsentrasi apa enggak nih, nanti jangan-jangan nempelnya salah tempat ya. Coba jika Bu Leli bilang ucapkan warna merah, maka anak-anak tepuk 1. Jika Bu Leli ucapkan warna kuning, tepuknya 2. Jika Bu Leli bilang warna hijau, tepuknya 3. Jika Bu Leli ucapkan warna biru, maka tepuk tangan yang keras sekali ya. Ya, coba ya, kita latih konsentrasi kita terlebih dahulu sebelum kita berlomba adu cepat ya. Coba, merah, kuning, hijau, biru, merah, kuning, biru, merah, biru, biru, biru. Iya, cukup pintar sekali anak-anak. Sekarang dalam hitungan ketiga anak-anak langsung kerjakan tugas dari Bu Leli. Segera tempel nama-nama kitab Allah beserta kategorinya tadi ke dalam tabel yang telah Bu Leli sediakan. Siap ya? Kelompoknya Mas Korep siap, Nak? Kelompoknya Mas Hati siap? Siap ya? Kelompoknya Mbak Latifah siap? Oke, Bu Leli hitung. 1, 2, 3. Ayo bekerja sama dalam kelompok nggih. Ayo saling membantu. Ayo. Yang sudah selesai segera acungkan tangan. Ayo. Ya, ada yang sudah selesai. Alhamdulillah, kelompoknya Hati. Ayo Nak, sini maju ke depan. Ya, yang lain segera kalau sudah langsung acung tangan ya. Iya, pinter Hati. Coba. Iya, Hati ini sudah. Perhatikan anak-anak, sudah berhasil menempelkan ya nama-nama kitab Allah ke dalam ke dalam tabel yang telah Bu Leli sediakan ya. Nama-nama kitab Allah beserta kategorinya ke dalam tabel yang telah Bu Leli sediakan. Kita evaluasi bersama dulu anak-anak ya. Coba kita cocokkan. Nama-nama kitab Allah yang pertama Taurat. Iya, kitab Taurat dulu harus urut ya dari kitab yang paling awal diturunkan oleh Allah yaitu Taurat. Kemudian iya betul Hadi, Zabur, kelompoknya Hadi pintar sekali ya, kerjasamanya bagus sekali. Kemudian yang ketiga yaitu Injil dan yang keempat kitab terakhir Al-Quran. Pintar dari Taurat. Kita kembali ke depan. Kitab Taurat benarkah Nak diturunkan kepada Nabi Musa? Oh iya benar. Lanjut ya, pintar kelompoknya Hadi berarti. Kemudian diturunkan pada tahun berapa? Oh iya benar lagi, 12 sebelum
Masehi, pintar sekali. Kemudian diturunkan di daerah mana, Nak? Di Israel, sekitar Israel dan Mesir. Pintar sekali. Bagus, masih betul sejauh ini ya. Kemudian diturunkan dengan bahasa apa? Bahasa Ibrani. Iya, kalau boleh lihat ini ya. Sudah betul semua, pinter sekali. Hadi bersama kelompoknya sudah berhasil menyelesaikan. Kita beri tepuk tangan yang meriah dulu anak-anak kepada Hadi dan kelompoknya. Ya, pinter sekali. Anak-anakku sekalian, bagaimana, masih semangat? Masih semangat? Atau kita nyanyi-nyanyi dulu? Nyanyi dulu ya. Oke, ayo kita nyanyi dulu. Yuk, 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 yuk. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallahu Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pintar sekali. Semoga kalian semua bisa menjadi anak-anak yang solih dan solihah, anak ya. Amin Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, sekarang mau ndak kalian Bu Leli ajak untuk membuat sebuah clipping? Mau ndak? Apa Fami? Nggak tahu, Fami nggak tahu clipping? Iya, karena ini kita baru pertama kali akan membuat clipping ya. Clipping itu adalah sebuah, kalau kali ini clippingnya kita kumpulan, berupa kumpulan gambar-gambar. Gambar-gambar tentang apa, Bu? Gambar-gambar tentang ajaran terpuji yang terdapat dalam kitab-kitab Allah. Apa Yudi? Belum tahu ajaran terpuji yang terdapat ke dalam kitab Allah? Iya, kalau gitu yang lain juga belum tahu. Pada belum tahu. Iya, mari kalau begitu anak-anak saksikan kembali lanjutan dari video pembelajaran yang telah Bu Leli buat tadi, nggih. Kalian perhatikan baik-baik anak-anak. Dan terpuji di dalamnya, begitu pula Al-Qur'an. Apa saja ajaran terpuji yang terdapat dalam Al-Qur'an? Yang pertama adalah ajaran terpuji kepada Sang Pencipta. Contohnya yaitu adanya perintah agar kita melaksanakan sholat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita senantiasa dekat kepada Allah dan senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Al-Quran juga berisi ajaran terpuji kepada sesama manusia. Contohnya yaitu berjabat tangan saat bertemu teman, bermuka manis dan tersenyum saat bertemu teman, menyapa saat bertemu teman, dan misalkan lagi menolong teman yang sedang kesusahan, menolong teman yang terjatuh. Itu semua adalah ajaran terpuji kepada sesama manusia yang terdapat dalam Al-Quran. Yang ketiga, Al-Quran berisi juga tentang ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan serta lingkungan yang berada di sekitar kita. Contoh perilaku terpuji kepada hewan misalnya dengan rutin dan rajin memberikan makanan kepada hewan peliharaan kita. Sedangkan contoh perilaku terpuji kepada tumbuhan yaitu misalnya dengan cara rajin dan rutin menyirami tumbuhan yang berada di sekitar kita agar hewan dan tumbuhan tersebut bisa berkembang dan bisa tumbuh dengan baik. Dan yang terakhir, Al-Quran juga berisi ajaran terpuji kepada diri sendiri. Kita diperintahkan untuk berbuat baik selain kepada Allah, kepada sesama, kepada lingkungan sekitar, juga kepada diri sendiri.
Contohnya, perilaku terpuji yang diperintahkan oleh Allah untuk diri sendiri, misalnya kita bisa memotong kuku kita seminggu sekali agar diri kita, badan kita menjadi bersih dan tidak mudah terkena penyakit. Misalnya lagi berhias sebelum berangkat sekolah agar diri kita tampak rapi dan menyenangkan ketika bertemu dengan teman ataupun bapak ibu guru. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah selesai ya menyaksikan video pembelajaran lanjutan dari Bu Leli tadi? Ya, sudah tahu berarti ya. 4 macam ajaran terpuji yang terdapat dalam kitab Allah. Sudah tahu ya? Apa coba ada yang mau berpendapat? Ajaran yang pertama, ajaran terpuji kepada siapa? Apa Yudi? Iya, bagus sekali, ajaran terpuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ajaran terpuji kepada siapa? Qorib? Kepada sesama, pinter. Yang ketiga, kepada siapa Fahmi? Kepada lingkungan sekitar, kepada hewan, kepada tumbuhan, contohnya ya. Dan yang terakhir kepada siapa Tuti? Kepada diri sendiri. Jadi ada 4 macam ajaran terpuji yang terdapat dalam kitab Allah, anak-anak ya. Kalian juga sudah memperhatikan contoh gambar-gambarnya tadi ya. Nah, tadi Bu Leli sudah memberikan kepada kalian anak-anak beberapa buku bekas ya. Nah, tugas kalian kali ini seperti tadi katanya Bu Leli, kita akan membuat sebuah clipping sederhana yang berisi tentang kumpulan gambar yang berhubungan dengan ajaran-ajaran terpuji, baik kepada Allah ataupun kepada sesama ataupun kepada lingkungan sekitar ataupun kepada diri sendiri. Jadi tugasnya apa Bu? Tugasnya tentunya kalian cari dalam buku bekas yang telah Bu Leli bagikan tadi gambar yang menceritakan atau menampakkan, menunjukkan tentang ajaran terpuji kepada Allah, boleh. Menunjukkan ajaran terpuji kepada lingkungan, boleh ya. Cari gambarnya, menunjukkan ajaran terpuji kepada sesama dan menunjukkan ajaran terpuji kepada diri sendiri. Jika kalian menemukan gambarnya, segera kalian potong, kemudian tempel pada lembar kerja yang telah Bu Leli bagikan tadi, lembar kerja clipping yang sudah Bu Leli bagikan tadi ya. Nah, sudah siap anak-anak? Ya, silakan anak-anak bekerja bersama kelompoknya. Kalian cari gambarnya yang di dalam buku bekas tadi, kemudian kalian potong dan tempel di lembar kerja yang Bu Leli sediakan. Bisa nggih? Pintar sekali anak-anak. Sambil Bu Leli periksa ya. Ya, ini dipotong, Nak. Lalu Waktunya ditempel. 4 menit lagi, Bu. Ya. Ada yang sudah selesai? Oh iya, ini kelompoknya Hati. Coba Hati maju. Iya, pinter sekali ya Hati ya. Subhanallah, berarti perhatikan Hati dan kelompoknya sudah menemukan banyak sekali gambarnya anak-anak. Kita perhatikan ya. Nah, coba Hati. Ada gambar apa saja ini Nak di sini Nak? Oh, judulnya di sini ajaran terpuji kepada Sang Pencipta. Hadi, kamu menemukan gambar apa saja Nak yang menunjukkan ajaran terpuji kepada Sang Pencipta? Apa? Coba dijelaskan kepada temannya. Oh iya, gambar sholat. Lalu, iya berdoa kepada Allah, tidak kepada yang lain. Iya, terus oh iya berwudu, bersuci untuk melaksanakan ibadah. Kemudian apa ini Nak? Loh, ini apa Nak? Mencuci tangan. Anak-anakku sekalian, coba kita evaluasi bersama ya hasil pekerjaan dari kelompoknya Hati. Di sini ada gambar mencuci tangan. Nah, Hadi menempelkan gambar mencuci tangan ini di kolom atau di bagian clipping tentang ajaran terpuji kepada Sang Pencipta. Kira-kira ini sesuai atau tidak? Bagaimana Korep? Tidak sesuai. Loh, kalau tidak sesuai lalu mencuci tangan ini harusnya ada di mana? Ajaran terpuji kepada Allah kah? Atau ajaran terpuji kepada sesama? Atau kepada lingkungan? Atau kepada diri sendiri Nak? Iya, pinter sekali Korip. Ternyata nanti Hati ini dirubah ya sayang ya. Nah, berarti gambar mencuci tangan ini nanti harus ditempel
di bagian ajaran terpuji kepada diri sendiri. Pinter sekali. Iya, nanti kita evaluasi pekerjaan dari kelompok yang lain, nggih. Ya, Hati boleh duduk, Nak. Ya. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kita lalui 3 tahap pembelajaran tadi, hari ini Bu Lali memiliki post-test untuk kalian. Ya, jadi Bu Lali pengen tahu nih, anak-anak tadi belajar beneran apa enggak ya, ngerti apa enggak ya, soalnya kayaknya tadi onggeh-onggeh aja ya. Coba Bu Lali bagikan post-testnya ya, kalian kerjakan dalam waktu 5 menit saja, karena soalnya hanya berupa soal pilihan ganda. Bu Lali pengen tahu sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi pembelajaran yang telah kita lalui hari ini, nggih. Kalian kerjakan anak-anak, tapi tidak berkelompok, nggih. Ini dikerjakan sendiri, nanti dikerjakan berkelompok, jadi hasil kelompok nanti, bukan, nggih. Ini dikerjakan kalian sendiri, nggak boleh contoh. Oke, silakan dikerjakan anak-anak. Sudah selesai? Ya, mari dikumpulkan. Ya, terima kasih sayang. Nah, anak-anakku sekalian, ada pertanyaan enggak kira-kira sampai di sini? Tidak ada ya? Nah, coba kita simpulkan dulu pembelajaran kita hari ini. Tadi anak-anak kita setelah belajar tentang apa? Perintah terpuji kepada kitab-kitab Allah. Coba masih ingat enggak tadi ada di Quran surat apa? Iya, pinter, surat An-Nisa. Ayatnya ayat berapa? 135, 36, 37, 137. Iya, pinter sekali di Al-Quran surat An-Nisa ayat 136. Lalu anak-anak, kemudian kitab-kitab Allah tadi ada berapa? Satukah hanya Al-Quran kah? Atau ada banyak? Iya, pinter, ada 4 ya. Yang pertama Allah menurunkan kitab Taurat. Kemudian setelah Taurat Zabur, pinter. Setelah Zabur Injil, iya, dan terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran inilah yang merupakan kitab terakhir yang berfungsi sebagai penyempurna dari kitab-kitab Allah yang sebelumnya. Kitab Al-Quran inilah yang akan berlaku dari sampai akhir zaman sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum muslimin. Iya, waktunya anak-anak. habis, Ibu. Monggo. Ada pertanyaan anak-anak? Nggak ada? Masih semangat? Coba tepuk anak soleh dulu. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, cinta Islam, sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yes, pinter sekali. Masih semangat ya, meskipun dari awal tadi sampai akhir anak-anak masih tetap semangat. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, Bu Lali ingin memberikan tugas terhadap kalian ya. Tugasnya apa? Enggak susah kok. Katanya hadis susah, mboten susah. Tugasnya hanya anak-anak membaca Quran surat An-Nisa ayat 136. Kemudian di mana? Di rumah. Loh, kok di rumah, Bu? Nggih, nanti anak-anak bikin video nggih, lalu kirim hasil rekaman kalian membaca Quran surat An-Nisa tersebut ayat 136 tersebut ke nomor WhatsApp Bu Lali. Bu Lali ingin tahu keterampilan kalian dalam membaca surat An-Nisa ayat 136 ya, anak-anak. Kemudian jangan lupa lagi anak-anak kerjakan juga LKPD yang telah Bu Lali bagikan kemarin ya. Untuk apa, Bu? Kok masih kerja lagi? Iya, ini untuk menambah pemahaman kalian terhadap materi yang kita pelajari hari ini, yaitu materi iman kepada kitab-kitab Allah. Sebagai bahan tambahan untuk kalian juga, untuk menghadapi pada pertemuan berikutnya, kita akan mengadakan ulangan harian pertama tentang materi iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi LKPD bisa kalian buat untuk belajar menghadapi ulangan harian, nggih. Nah, anak-anak sekalian, mari sebelum pembelajaran kita hari ini kita akhiri, sekali lagi kita menyanyi ya. Ya, yuk bersama-sama. Subhanallah
Semuanya walhamdulillah wala ilaha illallahu wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Lanjutkan. Maha suci Allah, suci bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah. Allah maha besar, tiada daya, tiada upaya melainkan pertolongan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap Ibu waktunya Anak-anakku habis. sekalian, kiranya untuk pertemuan kali ini Bu Lali cukupkan sekian ya. Iya, sampai bertemu lagi dengan bidadari yang cantik ini pada pertemuan kita yang selanjutnya ya. Bu Lali cukupkan, kurang dan lebihnya Bu Lali mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Oh ya, kita belum membaca, kita belum bersyukur ya. Kita bersyukur dulu anak-anak, subhanallah, Bu Lali sampai lupa. Kita sudah belajar hari ini, diberi kesempatan belajar, kita syukur dulu. Kita angkat tangan kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi dengan Bu Lali. Ihdinas siratal mustaqim ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lali. Ya Allah ngapunten beredek. Bisa dengar suara saya? Sakit Bu, sakit. Iya, semangat sekali Bu Lali, bagus sekali ya prakteknya. Sudah sangat mahir sekali. Sudah berapa tahun Bu mengajar? Kalau PNS-nya dari 2015 Ibu. 2015 ya. Kalau sukuannya sebelumnya dari sudah ngajar ya? Nggih, sukuan Bu. Oh ya. Ya, sudah kelihatan Ibu cukup mahir dalam mengelola kelas ya. Cukup baik sekali. Saya ada beberapa yang mau saya tanyakan kepada Ibu. Bu. Metode apa yang Ibu gunakan tadi ketika discovery learning Ibu. Discovery learning. Apa aja tahapannya Ibu? Halo. Ya, discovery learning. Apa saja tahapan yang Ibu laksanakan tadi? Tahapan discovery learning itu yang pertama adalah kita menyajikan sebuah stimulus baik berupa Al-Quran terjemah Ibu tadi ya kepada anak-anak untuk mereka menggali informasinya di situ. Kemudian juga dalam video pembelajaran juga, jadi saya tidak langsung menyampaikan secara ceramah, tapi anak-anak memperhatikan terlebih dahulu. Kemudian saya menentukan permasalahannya, statement permasalahannya ya, kalimat permasalahannya apa yang harus anak-anak pecahkan di situ. Kemudian dari situ anak-anak menggali informasi ya, bisa dari Al-Quran terjemah tadi, bisa dari buku buku bekas, kemudian dari video pembelajaran. Kemudian setelah itu anak-anak mengolah informasinya sendiri bersama kelompoknya. Kemudian setelah itu, setelah dihasilkan sebuah karya, sebuah pengetahuan, kemudian kami melakukan refleksi di dalamnya, evaluasi dan refleksi terhadap hasil pembelajaran anak-anak untuk meluruskan pemahaman dari anak-anak. Mohon bimbingannya Ibu. Iya, udah bagus sekali Ibu sudah menerapkan itu. Dalam pembelajaran Ibu tadi, level HOTS berapa yang Ibu settingkan, cantumkan? Ya, untuk anak SD itu kesulitan sebetulnya Ibu untuk membuat soal-soal hot karena memang untuk materi agama juga susah sekali. Saya juga mencoba itu mungkin masih ada di level 3 dan 4 Ibu, penerapan dan analisis. Level 3 penerapannya dan level 4 analisisnya. Bisa saya masukkan pada post-test Ibu. Pada soal-soal post-test. Selain juga mencakup level pengetahuan dan pemahamannya Ibu. Tapi untuk melanjutkan pada tahap evaluasi dan selanjutnya itu susah.
Iya, Ibu sebenarnya tadi ketika Ibu meminta anak-anak untuk membuat clipping, itu sebenarnya sudah meng-create ya, Ibu ya, sudah membuatnya. Itu sebenarnya bisa itu di level C6 ya. Cuma kadang guru-guru itu tidak sadar bahwa itu sebenarnya sudah level tinggi gitu. Nah, mungkin dengan membaca-baca lagi ya, itu nanti bisa. Enggak masalah, anak SD pun bisa kok, sampai level C6 itu bisa. Sampai level konsep metakognitif itu bisa. Cuma kadang gurunya tidak sadar bahwa sebenarnya sudah melaksanakan itu. Oh, sudah bagus. Ibu tadi sebenarnya sudah bagus ya, sudah menerapkan, bahkan ketika menyuruh siswa untuk membuat clipping, mereka itu sudah meng-create ya. Sudah paham maksudnya sehingga bisa membuat sesuatu dari pemahaman mereka kemudian dikembangkan jadi sebuah pemahaman. Iya, bagus sekali Ibu tadi sudah menerapkan critical thinking-nya. Saya kira sudah sangat bagus. Dari segi keterampilannya bagus. Nah, mungkin sekarang mungkin yang waktunya ya Ibu ya. Ibu di depannya ada Al-Quran? Ada Ibu, ada. Tidak usah dibuka, enggak apa-apa Ibu, ditutup saja. Nah, coba saya dibacakan surat Ad-Duha ya Bu ya. Ad-Duha. Iya, Wadduha. Enggak usah buka Al-Quran Bu. Ibu sudah hafal? Hafal Bu, tapi biasanya kalau redek gini bisa hilang morat-marit. Enggak apa-apa, dicoba, silakan. Dicoba enggak apa-apa, hafalan dulu. Hafalan dulu nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal-akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidaka yatiman fa'awa ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Terima kasih Ibu. Ibu megang pulpen? Ada pulpen di sampingnya Ibu? Anu Bu, apa? Pulpen sama kertas ada? Ada Ibu, ada. Ada Ibu, ada. Oh iya. Minta tolong saya dituliskan surat Al-Kafirun Ibu. Al-Kafirun. Tidak usah melihat enggak apa-apa. Dalam 1 menit seberapatnya. Oh, oke. Sudah Ibu? Sedapatnya tolong tunjukkan saya. Belum diharokati Ibu. Kelihatan apa mboten nggih? Oh iya. Kelihatan apa Ibu? Agak ke atas, agak ke atas kan? Ngeten Ibu. Ke sebelah kiri. Ngeten Ibu. Mundur. Agak ke atas. Agak ngeten Ibu. Oh ya, sudah. Terima kasih Ibu. Aduh ngapunten Bu, kalian redek nih. Ya Allah. Bapak Ibu, ya sudah bagus. Terima kasih Bu Leli sudah komprenya sudah selesai. Ibu bisa melaksanakan ujian kompre dengan baik, dengan lancar. Duhanya lancar. Mudah-mudahan Ibu terbiasa sholat duha. Insya Allah Bu. Kalau terbiasa sholat duha itu pasti sudah lancar tuh soal duhanya. Terima kasih Ibu, boleh meninggalkan tempat. Alhamdulillah, matur sembah nuwun sangat Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.